Hai semua, selamat datang di PSN Go the Extra Miles, di mana seluruh rekan-rekan PSN akan berbagi cerita semangat serta inspiratif seputar pekerjaan dan passion yang sangat beragam. Pada PSN Go the Extra Miles yang pertama ini, kita akan mendengarkan cerita dari 4 ilmuwan muda hebat yang saat ini bekerja sebagai tim satelit di PSN. Mereka sedang memperjuangkan mimpi besarnya, yaitu membuat hingga meluncurkan satelit nano pertama di Indonesia. Sekilas kita pahami satelit nano yuk. Satelit nano ini berukuran 10 x 10 x 11,35 cm dan berat 1 hingga 1,3 kg, yang direncanakan akan mengorbit pada Low Earth Orbit atau LEO dan beroperasi pada frekuensi VHF atau Very High Frequency. Aku masih di mahasiswa dulu, ya ada yang promosiin di kampus gitu kan. Ayo bikin satelit, nanti luncurinnya di Jepang gitu kan. Nah itu kan pas didengar kan dari telinga mahasiswa kan, wah udah bikin satelit terus nanti ke Jepang lagi gitu kan. Ya keren gitu ya. SMP itu saya dikasih satu buku tentang ringkasan perjalanan antariksa gitu. Jadi tentang eksplorasi luar angkasa gitu, misalnya kayak misi-misi Voyager seperti itu. Nah dari situ saya melihat, wah ini kok keren banget sih gitu kan. Ini gimana caranya nih bisa bikin pesawat luar angkasa kayak gini gitu kan. Gimana caranya bikin wahana antariksa kayak gini. Dari situ mulailah ketertarikan saya di dunia space engineering ini. Di jurusan saya ini ada proyek satelit nano. Dari proyek inilah yang membangkitkan mimpi masa kecil saya lagi. Motivasiku menyelami satelit engineering adalah karena aku memang suka teknologi dan antariksa, dan dengan keduanya kita bisa memberi manfaat terhadap manusia di bumi, mau dimanapun itu dan seterpencil apapun. Saat kuliah, aku dapat tantangan nih dari director risetnya kebetulan waktu itu. Kata beliau, Zul, kamu bisa nggak bikin nanosatelit? Bapak ada slot peluncuran, kita bisa bikin nanosatelit dan nanti akan diluncurkan di Jepang. Kira-kira semester 5 yang nganggap bahwa wah apa nih satelit itu kan menurut di pandanganku waktu itu adalah sesuatu yang nggak terjangkau, mahal dan ya di luar batas lah ya. Nah ya udah, karena ada kesempatan itu ya kenapa enggak aku ambil. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sebenarnya banyak, tapi yang utama itu kekurangan basic ilmu tentang keantariksaan. Kuncinya itu adalah rasa ingin tahu kita gitu. Jadi sekarang kan sumber informasi sudah banyak, kita bisa cari di buku, di internet, dan lain-lain. Kalau kita suka, tentunya kita ingin cari tahu lebih dalam tentang apa yang kita suka itu. Nah, jadi dari situlah keilmuan kita semakin lama semakin bertambah. Akhirnya kemudian juga kita bisa terkoneksi dengan LAPAN, terkoneksi dengan PSN, dan ketemu ahli-ahli di bidang satelit. Kalau ada kesempatan itu juga kita jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, apalagi untuk menambah wawasan kita tentang apa yang kita tekuni. Tantangan yang kita hadapi mostly karena kita tim yang kecil, bermula dari mahasiswa dengan pengetahuan yang terbatas, fasilitas yang terbatas, namun kita bisa mengatasinya dengan berkolaborasi. Kita datang ke lembaga penelitian, kita datang ke industri, sehingga kita bisa belajar banyak dari mereka. Komponen-komponen satelit yang nilainya besar pun bisa kita dapatkan, alat manufaktur, pengujian, dan lain-lain, sehingga kita berhasil mencapai titik ini. Pertama adalah background kami bukan dari aerospace engineering, background kami itu dari teknik fisika yang notabene tidak mempelajari secara detail satelit engineering. Jadi kita harus inisiatif ngejar bola kepada ahli-ahlinya. Yang kedua, resource yang terbatas. Gimana cara mengatasinya? Ya kita promote project kita. Kita ikut di berbagai event, kita ikut seminar, kita ikut kompetisi untuk
bisa mendapatkan resource yang kita butuhkan tadi, seperti peluncuran dan lain sebagainya. Kita juga melakukan sponsorship ke berbagai perusahaan dan berbagai instansi itu untuk mendapatkan biaya pengembangan satelit. Yang ketiga, fasilitas belum ada. Nah, fasilitas yang belum ada ini ya kita siasati dengan membuat kerjasama dengan LAPAN, dengan Orari, dengan PSN dan lain sebagainya. Kita buat kerjasama, kemudian kita bisa menggunakan fasilitas LAPAN sebagai instansi pemerintah itu. Jadi kita juga difasilitasi oleh LAPAN untuk melakukan testing dan dibimbing juga untuk mengembangkan satelit ini. Tantangan banyak sekali ya. Pas kita mulai juga ilmu kita memang dari nol, kita nggak tahu satelit itu isinya apa, bikinnya bagaimana gitu kan, kita nggak tahu. Tapi yang mungkin metode yang aku pakai itu adalah metode ATM, amati, tiru, baru modifikasi. Nah itu bermanfaat banget. Nah tapi metode itu nggak cukup kalau kita hanya ngandalin itu saja, tapi kita perlu supervisor. Dan aku bersyukur, maksudnya kita ditemukan dengan supervisor yang berpengalaman di bidangnya. Satelit nano pertama di Indonesia ini tidak hanya menjadi mimpi besar dari 4 ilmuwan hebat kita, namun juga menjadi sebuah ambisi besar bagi Indonesia dan menjadi kekuatan dalam mewujudkan digitalisasi di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada konferensi pers satelit nano pada bulan Oktober lalu. Kehadiran satelit nano buatan anak bangsa yang dipelopori oleh putra-putri Indonesia yang senantiasa produktif, kreatif, dan terus berkarya akan merupakan kekuatan kita mewujudkan Indonesia yang semakin digital, semakin maju. Tujuan kami membuat satelit nano ini adalah untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Dalam hal ini kita membuat satelit nano yang punya aplikasi Internet of Things. Di sisi lain, kita juga memiliki tujuan untuk menunjukkan kepada generasi muda di Indonesia bahwa sekarang space itu bisa diakses untuk siapa saja kok. Nggak harus government ataupun perusahaan dengan modal besar, tapi universitas pun bisa, startup dengan modal yang kecil pun bisa. Jadi sebenarnya tujuan kita ini pengen nunjukin bahwa Indonesia juga bisa loh buat nano satelit dari tangan-tangan terampil anak muda Indonesia di tanah Indonesia untuk bangsa Indonesia. Harapannya proof of concept dari nano satelit ini juga bisa diterapkan sehingga bisa bermanfaat makin luas pada bangsa Indonesia. Motivasi awal pas mahasiswa untuk joinnya itu ya, saya mau ini jadi masterpiece saya gitu kan, dan membuat persatelitan Indonesia selangkah lebih maju. Tujuan awal proyek satelit nano ini sendiri dibuat itu, kalau saya boleh bilang, mungkin seperti mengembangkan keahlian generasi muda Indonesia di bidang satelit engineering gitu kan. Dan kalau untuk satelitnya sendiri, tujuannya intinya sederhana sih, yang penting satelitnya ini bisa luncur dulu, kemudian dan bisa bunyi gitu, karena ini kan satelit nano pertama yang akan diluncurkan buatan Indonesia gitu. Jadi yang penting apa yang kita lakukan ini berhasil dulu. Menurutku yang paling berkesan adalah saat kami memenangkan kompetisi peluncuran nano satelit. Jadi waktu tahun 2018 ada kompetisi yang namanya KiboQ Program. Itu adalah kompetisi peluncuran satelit yang diselenggarakan oleh United Nations Office for Outer Space Affairs dan Japan Aerospace Exploration Agency, di mana dalam kompetisi tersebut kita diminta untuk mendesain satu sistem nano satelit dan proposal terbaik akan
luncurkan satelitnya secara gratis. Gitu. Nah, itu menurutku seperti titik balik di mana kita ngerasa kayak, hey, we can really make it. Tetap aja sih momen paling membanggakan itu pada saat satelit kami mendapat slot peluncuran. Yang kita lebih nggak expect itu ya satelit yang bener-bener dibuat sama mahasiswa only ini bener-bener diterima gitu, lolos gitu, bisa dapat slot gitu. Momen paling membanggakan sejauh ini adalah waktu kita diumumkan oleh PBB sebagai penerima grant peluncuran gratis. Ini hasil kompetisi dari seluruh dunia mengirimkan proposal dan kita terpilih. Artinya ini menjadi salah satu bukti bahwa satelit yang kita buat itu memang bermanfaat dan misinya memang bagus gitu. Kemudian yang membuat saya bangga juga adalah ternyata pemerintah dan industri di Indonesia itu suportif sehingga sampai saat ini kita bisa menyelesaikan satelitnya. Satu saat ada kesempatan juga kita ketemu satu event yang dimana satu event itu kita dapat grant gratis untuk datang ke event itu. Kemudian di event itu kebetulan juga ada salah satu anggota UNOSA yang menjadi representatif dari Kiboki program. Nah, di sana kita kejar orang itu, kemudian kita tanya-tanya tips-tipsnya tuh apa aja sih supaya proposal kita nih outstanding gitu dibandingkan yang lain. Intinya proposal kita harus jelas, harus meyakinkan, kemudian kita ikutin sampai akhirnya di tahun itu kita juga dapat grant peluncuran gratis dari program Kiboki. Paling utama menurut saya itu kekompakan dan konsistensi, karena kekompakan itu juga yang bawa kita sampai hari ini gitu. Kemudian tentunya konsistensi juga, karena untuk proyek satelit itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk mencapai luar angkasa itu tidak mudah gitu. Jadi kalaupun ada kegagalan, jangan langsung kecil hati. Jadi kegagalan itu salah satu proses kita untuk berkembang sampai akhirnya kita mencapai tujuan kita, yaitu sampai ke luar angkasa. Secara ilmu harus fasih ya di ilmu eksak gitu, matematik, sains gitu kan. Tapi kalau karakteristik menurutku harus passionate, persistent, sama teamwork. Jadi passionate itu penting, kenapa? Karena dari passion baru kita bisa ada keinginan untuk mencari tahu dan ada keinginan untuk bereksperimen gitu ya. Nah, teamwork sepanjang perjalanan juga banyak sekali aspek yang harus dikuasai di dalam satelit gitu, mulai dari ya teknisnya gitu kan maupun non teknisnya gitu, seperti regulasi gitu. Dan itu I think it's impossible to do it alone gitu. And lastly, harus persistent. Kenapa? Karena eksperimen itu untuk satu kali sukses mungkin perlu puluhan eksperimen gitu, dan di puluhan itu gagal terus gitu. Puluhan kali gagal, ya mentalnya harus kuat untuk ngehadapin kegagalan itu gitu loh. Jangan sampai ya aduh gagal nih, habis itu stuck gitu kan, terus bingung harus ngapain gitu kan. You have to be persistent, there is no other way. Menurutku keterampilan dasar yang diperlukan dalam tim satelit adalah basic engineering seperti elektronika atau mekanika atau programming. Tapi karakter yang perlu ada dalam sebuah tim ini menurutku adalah selalu optimis, pantang menyerah, dan terus belajar. Oke, menurutku untuk personalnya ya, orangnya harus punya yang namanya persisten, inisiatif, dan punya semangat untuk ngulik hal baru. Saat ini satelit sedang di tahap akhir pengujian dan perangkaian.
Dan kalau semuanya lancar, syukur-syukur di kuartal kedua 2022 bisa diluncurkan. Ada satu kutipan buat teman-teman semua, ini dari Elon Musk. Dia bilang bahwa the first step is to establish that something is possible. Then probability will occur. Artinya, kita buktiin aja bahwa kita bisa akses space, akses apapun itulah yang teman-teman inginkan. Kemudian setelah itu terbukti berhasil, maka kesempatan-kesempatan yang besar pasti akan datang. Ada satu quote favorit saya, bunyinya, "Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars." Jangan takut untuk memiliki mimpi atau tujuan atau target yang besar gitu. Karena kalaupun kita gagal mencapai tujuan tersebut, hasilnya pun gak akan jauh-jauh dari target kita awalnya gitu. Aku ada suka satu quote dari Wernher von Braun. Quote-nya begini, "One good experiment is worth 1,000 expert opinions." Jadi kita perlu mulai dulu, jangan banyak opini dulu deh, mulai dulu aja, jalanin gitu kan, baru ya udah selesai ya baru kita ngomong gitu. Dan kita tidak perlu sukses untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk sukses. Oke, aku pribadi aku sangat suka dengan quotes dari Panji Pragiwaksono, seorang stand up comedian Indonesia. Nah, quotesnya kayak gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Poinnya adalah it's okay untuk tidak jadi yang terbaik, dan mungkin akan sangat sulit untuk menjadi yang terbaik, tapi pastikan diri kamu unik dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan teman-temanmu, dibandingkan dengan kompetitormu. Yang ingin kami suarakan di sini adalah jika kami bisa, generasi muda manapun juga pasti bisa. Kami tidak datang dari background yang kuat bagaimanapun. Kami mahasiswa biasa, sederhana. Dan kami mengajak anak-anak muda milenial di luar sana juga ikut berkreasi, ikut berinovasi.